Shalom Aleichem, Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema 3 jenis pencobaan. Kita akan membahas tentang bagaimana Yeshua dicobai. Yang tentunya kisah ini memiliki arti rohani yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya tentu saja tidak akan membahas tentang detail dari cerita ini. Misalnya tentang puasanya Yeshua, saya tidak akan membahas itu, saudara-saudara. Begitu juga waktunya, tetapi yang ingin saya fokus dari cerita ini atau peristiwa ini adalah tentang isi dari pencobaan itu sendiri. Karena isi dari pencobaan ini sangat penting sekali untuk kita sama-sama renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bacaan kitab suci kita ini cukup panjang, saudara-saudara. Oleh karena itu, agar tidak membaca 2 kali, maka saya akan baca tiap-tiap pencobaan. Karena di situ ada 3 pencobaan, maka saya akan membaca satu persatu. Nah, untuk itu saya akan baca terlebih dahulu, Bapak Ibu, di dalam kitab Lukas pasal 4, ayat 1 sampai 4 terlebih dahulu. Baru nanti pencobaan kedua saya baca yang berikutnya. Kalau saudara sudah menemukan ayatnya, saudara boleh menyimak bersama-sama dengan saya. Tapi kalau saudara yang tidak bawa kitab suci, cukup saudara dengarkan saja. Saya akan bacakan Lukas 4 ayat 1 sampai 4, demikianlah bunyinya. Dan Yeshua yang penuh Roh Kudus kembali dari Yordan, dan dia dipimpin oleh Roh itu ke padang gurun untuk dicobai oleh si Satan 40 hari. Dia tidak makan apapun selama hari-hari itu. Dan setelah hari-hari itu digenapi, akhirnya dia lapar. Dan si Satan berkata kepadanya, "Jika engkau adalah putra Elohim, katakanlah kepada batu ini supaya dia menjadi roti." Dan Yeshua menjawab kepadanya dengan mengatakan, "Telah tertulis, manusia hidup bukan oleh roti saja, melainkan oleh setiap firman Elohim." Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dari ayat bacaan ini kita bisa menarik beberapa kesimpulan yang cukup menarik untuk kita sama-sama bahas. Yang pertama adalah siapa sebetulnya yang membawa Yeshua ke padang gurun. Kalau kita membaca dari ayat tadi, ternyata yang membawa Yeshua ke padang gurun itu adalah Roh Kudus, saudara. Karena jelas di sana dikatakan, ya saya ulang sekali lagi, dan Yeshua yang penuh Roh Kudus. Nah, peran Yeshua sebagai manusia saat itu sedang dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu kembali dari Yordan. Dan dia dipimpin oleh roh itu atau Roh Kudus itu ke padang gurun. Saudara, coba kita renungkan sejenak. Kenapa Yeshua ada di padang gurun, di tempat yang sangat tidak nyaman, saudara. Dan anehnya, yang membawa itu adalah Roh Kudus. Nah, ini akan mengubah konsep pandangan orang-orang percaya yang berkata bahwa kalau kita percaya kepada Yeshua,
perjalanan hidup kita ini akan mulus terus? Saya katakan tidak, saudara-saudara. Dari ayat ini sangat jelas sekali bahwa kadangkala kita juga akan berjalan di padang gurun dunia ini. Padang gurun itu berbicara tentang sesuatu yang sangat tidak nyaman. Sesuatu yang sangat panas, tidak enak, saudara. Tetapi dari ayat ini saya bisa mengambil kesimpulan. Bagaimanapun sulitnya perjalanan hidup kita, selama kita bersama dengan Roh Kudus, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Ini yang terpenting, Bapak Ibu. Karena selama ini kita berpikir, ketika kita berada seolah-olah di padang gurun, orang lalu mempertanyakan dan berkata, Tuhan, Engkau ada di mana? Tapi jelas ayat ini mengatakan bahwa yang membawa ke padang gurun itu justru Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Kalau kita merasa menjadi murid Yesua, kita izinkan saja. Kita mau dibawa kemanapun, it's okay, no problem. Selama yang membawa kita itu Roh Kudus, pasti aman. Kecuali kalau yang membawa kita itu setan, itu yang berbahaya, saudara. Tapi selama yang membawa kita Tuhan, tenang-tenang saja, saudara. Sama seperti kalau saya membawa anak saya atau cucu saya berjalan di tempat yang berbahaya, saya akan jamin penuh cucu saya atau anak saya dalam keadaan aman. Begitu juga dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Maka ketika kita menghadapi tantangan seberat apapun, saudara katakan, Roh Kudus, aku menyerah dan aku percaya Engkau membackup kehidupanku dan aku akan tetap aman, tenteram, damai, sejahtera karena bersamamu aku pasti selamat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu adalah hal yang pertama yang bisa kita tarik kesimpulan. Sekarang yang kedua, saudara-saudara. Yang kedua yaitu pencobaan pertama ini, yaitu setan akan datang pada saat manusia dalam posisi lemah atau lapar. Nah, saudara lihat di sana, ketika Yesua lapar, disitulah Satan itu datang, saudara-saudara. Ini poin yang kedua. Artinya apa? Ketika kita ada dalam posisi seperti ini, kata lapar itu tidak harus diterjemahkan lapar secara fisik, saudara. Tetapi ada juga orang yang lapar kedudukan. Orang yang lapar jabatan. Itu posisi seperti itu, bahaya. Karena Satan begitu dekat dengan orang-orang yang seperti itu. Sehingga dia bisa melegalkan segala cara. Kita melihat ada orang-orang pada waktu ini, contoh saja kalau kita lihat di Indonesia ini. Atau bahkan di seluruh dunia, saya kira sama ya. Ketika seseorang itu mau dipilih dalam sebuah pemilu atau general election, itu biasanya mereka mendekati rakyat, saudara. Mendekati orang-orang yang kiranya bisa memberi masukan, bisa memberi suara kepada dia. Tetapi yang terjadi, yang saya lihat di atas muka bumi adalah pada saat mereka menduduki kursi yang sudah mereka dapatkan, mereka jadi lupa dengan orang-orang yang mendukung. Nah, inilah yang terjadi. Bahkan bila perlu mereka dimakan juga, saudara-saudara. Ini yang saya sebut dengan istilah lapar tadi, saudara-saudara. Jadi posisi yang seperti ini itu sangat berbahaya. Maka saya tunjukkan dua gambar ini ya, yang kontradiksi, saudara-saudara.
Yang satunya itu orang-orang yang sedang membawa panci atau makanan supaya dia dapat makanan. Sementara yang ada di sebelah kiri orangnya pakai jas, tetapi rakusnya luar biasa. Nah, ini sebetulnya dua fenomena yang berbeda tetapi visinya sama, yaitu apa? Butuh makanan. Nah, ketika seseorang membutuhkan makanan itu, ingatlah bahwa ada setan yang mendekat kepada kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih. Lalu, apa yang dilakukan oleh si Satan pada waktu Yeshua itu lapar? Jadi saya tak berhenti dulu di sini ya, saudara-saudara. Saya akan memberitahukan kepada saudara bahwa ketika kita lapar itu posisi kita ada dalam bahaya. Hati-hati, saudara-saudara. Kenapa? Karena setan itu bisa mendekati kita lalu berkata apa? Dia menyuruh supaya mengubah batu menjadi roti. Ya, mengubah batu menjadi roti, begini ya. Mengubah sesuatu yang tidak boleh masuk ke tubuh kita, tapi dipaksakan untuk masuk. Ini penafsiran saya, saudara-saudara. Batu diubah menjadi roti. Batu boleh nggak dimakan, saudara-saudara? Nggak boleh, ya. Tapi dipaksakan, itu setan. Setan berkata, udah nggak apa-apa, kamu kan mampu mengubah batu jadi roti, ubah saja, kamu makan kan, kamu lapar toh. Saya menggunakan kata kunci, batu disuruh menjadi roti, ya, diubah, disuruh mengubah menjadi roti, dan kalau sudah dirubah jadi roti bisa dimakan kan? Bisa, saudara-saudara. Tapi itu salah, karena itu bukan roti, tapi itu adalah batu yang diubah. Nah, apa saja kategori yang bisa disebut dengan batu dijadikan roti? Nah, ini yang penting, saudara-saudara. Kalau kita melihat orang melakukan korupsi, atau saya nyebut koruptor, itu kan bukan uang saudara, itu batu loh saudara. Kategorinya itu batu. Tapi kalau saudara tetap melakukan korupsi, itu berarti sama saja mengubah batu menjadi roti. Itu bahaya, saudara. Saya berharap saudara bisa menangkap kata-kata sandi yang Yeshua ajarkan kepada kita. Batu diubah menjadi roti. Batu itu tidak boleh dimakan. Batu itu tidak boleh masuk ke tubuh kita. Tetapi kalau diubahkan, ya bisa. Tapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian apa yang bisa disebut sebagai batu diubah menjadi roti? Misalnya saudara mendapatkan perintah Tuhan di dalam hati. Nak, berkati orang ini, si A, si B, si C, tolong berkati. Tapi kita menahan. Kita eman-eman, saudara-saudara. Maka itu ibarat seperti batu diubah menjadi roti. Kenapa? Karena saudara mendapatkan bisikan dari Tuhan supaya saudara memberkati. Tapi kalau saudara tidak memberkati, berkatmu juga akan tertahan. Tapi ketika engkau memberkati, berkatmu menjadi semakin besar. Makanya ada ayat firman Tuhan yang berkata, orang banyak menabur tetapi tidak berkekurangan. Kan aneh saudara, itu konsep firman Tuhan, konsepnya kitab suci. Ya. Jadi yang namanya lapar itu bisa, segala sesuatu bisa diubah. Ya, sekalipun batu ya okelah jadi roti, nggak apa-apa. Ya, yang penting saya kenyang. Nah ini kan repot, saudara, nggak boleh seperti itu. Ada pepatah Jawa yang sampai sekarang itu saya masih ingat, yang selalu disampaikan oleh Bapak Gembala sidang saya dulu ketika saya pertama bertobat. Bapak Gembala itu berkata begini, ada pepatah Jawa yang mengatakan, nek wetenge ngelih, pikirane ngalih, saudara.
Jadi ketika perutnya lapar, pikirannya bisa pindah, bisa berubah. Nah, ini yang sangat berbahaya, Bapak Ibu. Kita tentu saja mengetahui orang-orang yang memiliki keteguhan iman pun bisa gugur kalau diusik masalah perut. Apalagi kalau diusik dengan ancaman. Ya, kita tentu tahu mengancam saja itu sudah salah. Ya, orang diperlakukan seperti kriminal, padahal dia bukan kriminal. Nah, kalau saya lihat di dalam kitab suci, itu yang sekarang sedang terjadi, saudara-saudara. Seperti yang tertulis dalam kitab Gilyahna, atau Wahyu pasal 13, ayat 15 sampai 18. Nah, itu ada yang saat ini harus dipaksakan, gitu loh. Ya, yaitu apa? Tanda bilangan binatang itu. Orang tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual. Kecuali memakai tanda bilangan binatang itu. Nah, sampai di sini saya melihat banyak sekali orang-orang yang katanya pemimpin gereja tidak bisa menangkap kebenaran firman ini, saudara. Padahal sudah jelas sekali. Ya, clue-nya itu jelas. Tidak bisa membeli dan menjual. Kecuali diberi tanda bilangan binatang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini juga berbicara masalah perut. Ayo, mau atau tidak? Ini banyak yang berguguran imannya. Sampai terjadi dalam dunia kekristenan saja ada dua versi, ada kontroversi. Satu dengan yang lain. Yang satu mengatakan no problem, yang satu mengatakan itu adalah tanda bilangan binatang. Itu kan sudah jelas. Kitab Wahyu mengatakan seperti itu. Dari sejak zaman Adam sampai sekarang belum pernah ada peraturan seperti itu. Baru saat ini. Dan itu sifatnya mengglobal di seluruh dunia, saudara. Orang tidak bisa membeli atau menjual. Kecuali memakai tanda bilangan binatang itu. Nah, di posisi ini sekali lagi, banyak sekali orang yang berguguran di dalam iman. Ya. Kita tentu tahu bahwa operasi Satan itu sudah dimulai. It's already started, but people don't see it. Ya, sudah dimulai. Tetapi orang-orang nggak tahu seperti itu. Ya, namanya juga setan. Kalau setan kan terang-terangan kan akan ketahuan, saudara. Maka dia bergerak dengan halus. Sampai-sampai pemimpin-pemimpin gereja pun enggak sadar. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat bahwa pekerjaan setan di mana-mana, itu tidak ingin polanya diketahui oleh orang. Bahkan bila perlu dengan segala kelicikannya, diusahakan agar manusia itu bukan menghambat, tapi malah mendukung. Tentu, hanya orang-orang yang diberi pencerahan dari Tuhan yang akan langsung menyadari akan adanya tanda bahaya. Sekali lagi, ini adalah batu yang dipaksakan menjadi roti. Dan kalau kita lihat ada nubuatan yang ada di dalam kitab suci kita, yaitu sudah saya tulis ya, Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 13 ayat 15 sampai 18. Saudara silahkan baca sendiri nanti ya. Kemudian di kitab Daniel 12 ayat yang keempat saya bacakan untuk saudara. Tetapi engkau, hai Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan berlari kian kemari dan pengetahuan akan bertambah. Saya garis bawahi kata pengetahuan bertambah. Ini pengetahuan apa saja bertambah loh Bapak Ibu. Semakin canggih, semakin modern, semakin
luar biasa. Tetapi ingat, di dalam kitab Hosea pasal 4 ayat 6, itu ada warning, ada peringatan dari Tuhan yang berkata, umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu. Nah ini, menolak pengetahuan itu. Aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku, oleh karena kamu melupakan Torah Elohemu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Ayo coba kita renungkan sejenak. Kenapa di dalam kitab Hosea ini dikatakan, umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan? Selama ini kan orang selalu berpikir apa? Oh, saya dikasihi oleh Tuhan. Tapi ketika engkau dikasih pelajaran, engkau menolak. Sehingga engkau layak untuk dibinasakan, Bapak Ibu. Masa iya sih Tuhan kayak begitu kejamnya? Tapi ayatnya ngomong begitu. Kenapa begitu banyak? Mohon maaf kalau saya harus mengatakan, para gembala jemaat. Kenapa begitu banyak mereka yang tidak paham akan kondisi keadaan sekarang ini? Karena yang mereka pelajari itu hanya Musa, Harun, kemudian Abraham, Firaun, Raja Herodes. Hanya itu saja berputar-putar di situ. Sehingga ketika kita melihat peristiwa yang sedang terjadi di depan mata kita, mereka menyangkali, saudara-saudara. Padahal sudah jelas-jelas di sana dikatakan, kamu tidak bisa membeli dan menjual kecuali memakai tanda bilangan ini. Nah, saudara pikir sendiri dah, itu peraturan apa? Ya, ini seluruh dunia sama, saudara-saudara. Kemudian saya akan menggarisbawahi kata pengetahuan bertambah. Ya, saya tunjukkan ini. Pengetahuan bertambah. Nah, saudara yang terkasih, ini perkembangan pengetahuan di dunia ini ya, bertambah luar biasa pesatnya. Dari tahun 1900, saya mulai tahun 1900 sampai tahun 2020. Yaitu apa? Kita melihat melebihi dari apa yang telah ditetapkan. Kita lihat bagaimana 6.000 tahun sejarah manusia yang tercatat. Kita lihat ya tahun 1900 orang naik kuda. Zaman Salomo itu orang naiknya kuda, saudara. Nggak ada Salomo naik mobil, nggak ada, saudara. Maka saya berani mengatakan bahwa sebetulnya hidup saya ini lebih nyaman dari Salomo. Karena kalau Salomo misalnya hidup saat itu mau pergi ke Jogja, dia mesti naik kuda dulu, toklak itu naik kuda, saudara-saudara. Lama banget. Lah kalau saya naik mobil, saudara-saudara, nyaman mana hayo? Nyaman saya. Salomo istananya indah luar biasa, tapi pakainya obor, saudara-saudara. Lah saya pakainya listrik seperti ini, lebih indah. Coba Salomo mau pergi ke luar negeri, oh lama sekali. Tapi kalau saya mau pergi ke luar negeri, saya tinggal beli tiket naik pesawat, hanya beberapa jam, nyampe, saudara-saudara. Nah sekarang kita kembali lagi berbicara tentang zaman kuno. Ya saya nyebut zaman kuno, karena itu dimulai tahun 1900. Orang transportasinya naik kuda. Kemudian di tahun 1912, jadi berapa tahun Bapak Ibu? 12 tahun. Hanya dalam kurun waktu 12 tahun, orang tidak lagi naik kuda, tapi naik mobil, saudara-saudara. Nah sekarang, dari tahun 1912 sampai tahun 1915, hanya memakan waktu 3 tahun saja. Orang sudah bisa naik pesawat. Kecepatannya ratusan kali lipat dari kecepatan mobil pada waktu itu.
Jadi kalau saudara mau pergi ke luar negeri bisa lebih cepat daripada naik mobil. Itu bisa lama, mungkin berapa bulan baru nyampe, saudara-saudara. Tapi kalau naik pesawat hanya dalam hitungan jam. Itu pun hanya dalam kurun waktu 3 tahun. Itu membuktikan bahwa teknologi itu luar biasa pesatnya, saudara-saudara. Dari naik kuda sampai naik pesawat, saudara-saudara. Nah, kita lihat yang berikutnya. Ya. Ini yang saya bilang pengetahuan bertambah. Dari naik kuda ke naik mobil dalam waktu 8 tahun sampai akhirnya bisa naik pesawat. Bahkan kalau saya katakan, sekarang ada kendaraan kereta api yang kecepatannya 500 km per jam. Itu ada di Jepang, saudara-saudara. Kalau saudara pengen bukti, saudara bisa lihat di YouTube bagaimana kecepatan kereta api di Jepang itu bisa sampai 500 km per jam. Ya, itu jalurnya itu khusus ya, nggak ada orang yang nyebrang, saudara-saudara. Nah, kita lihat di tahun 1905 di kota New York. Ini kalau saudara lihat ya di sebelah kiri, ini adalah kota New York, saudara-saudara. Itu mereka naik kuda. Kotanya itu banyak, ya namanya sudah naik kuda mesti kotor ya. Kudanya kan kadang beol di jalan. Tetapi saudara-saudara, di tahun 1913, kota New York itu sudah diwarnai dengan mobil-mobil. Sudah rame, saudara-saudara. Nah kemudian kalau kita lihat, ini saya lihat di statistik global, ya secara umum, ini teknologi pesawat terbang yang membuat dunia itu menjadi desa. Kenapa? Karena jangkauannya yang sangat jauh itu hanya bisa didatangi hanya dalam hitungan jam saja. Ini luar biasa, saudara-saudara. Kemudian kita lihat kemajuan teknologi yang lain. Nah, ini teknologi komputer, saudara-saudara. Kalau kita lihat kemajuan komputer, saudara lihat itu komputernya gede-gede ya. Wow, luar biasa, gede-gede, saudara. Itu ada tulisan The Colossus tahun 1943, itu harganya $55.000 sampai $100.000. Atau harga sekarang $817.000 sampai 1.468.000 atau 11,7 M sampai 21,13 M. Itu kalau komputernya model kuno begitu. Ya. Dan kecepatannya pun tidak secepat komputer sekarang ini. Nah, tetapi saudara, dengan kemajuan teknologi, maka kita melihat bahwa teknologi handphone ini sangat luar biasa. Ya. Contoh iPhone saja, itu harganya $800 sampai $1.300. Kalau dihitung dolar itu 11.000, dihitung hitungan sekarang, maka akan menemukan 11,5 juta sampai 18,7 juta. Kalau tadi kan sampai MM-an ya saudara, miliaran. Itu pun kecepatannya tidak secepat sekarang. Sekarang lebih cepat, barangnya lebih kecil, saudara-saudara. Jadi komputer itu sudah ada di genggaman tangan saudara. Kalau dulu saudara beli komputer ya harus punya ruangan gede baru bisa. Sekarang nggak perlu, saudara-saudara. Bahkan ada komputer yang hanya kotak kecil gitu ya. Itu juga kecepatannya luar biasa. Nah, kita kembali berbicara tentang masalah chip, saudara-saudara. Ini kemajuan teknologi chipnya iPhone. Yang saudara lihat di sebelah kiri, ini chipnya iPhone. Lalu kemudian chip ini dikembangkan. Kalau tadinya chip ini hanya ada di dalam alat, ya di alat handphone,
Lalu orang berpikir untuk bisa mengembangkan supaya tidak di alat, tetapi langsung ke tubuh manusia. Nah, sekarang diciptakanlah mikrochip yang gedenya sebesar biji beras. Nah, ini yang banyak pendeta-pendeta tahu ya, sampai di sini tok, saudara. Selesai sudah, dia nggak akan tahu yang kemajuannya lagi, dia nggak tahu, saudara. Kenapa? Ya nggak mau belajar masalahnya. Berhenti sudah sampai di sini. Tetapi kalau kita mau belajar, maka kita akan tahu bahwa kemajuan mikrochip itu terus dikembangkan. Sehingga yang tadinya sebesar biji beras, sekarang bisa menjadi sebesar debu. Ya, ini kemajuan teknologi yang disebut dengan smart dust chip atau chip debu cerdas, saudara. Wah, namanya keren ya, saudara-saudara. Chip debu cerdas. Dan yang sebesar debu ini ada ya di sebelah kanan ini, ada hitam-hitam nih di tangan ini sebesar itu. Ini adalah chip keluaran Hitachi. Yang Hitachi aja sudah segitu. Ya. Nah, chip ini itu bisa disemprotkan ke udara. Ya. Dan bisa ditaruh di dalam makanan. Bayangkan saudara, kalau dulu orang pakai mikrochip itu sebesar biji beras itu bisa konangan atau ketahuan, sekarang dengan menggunakan chip yang kecil yang dikenal dengan smart dust chip, itu nggak akan tahu saudara. Luar biasa sekali ya, dan itu bisa dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Dan kalau saudara mau melihat teknologi ini, saudara bisa lihat materi-materi saya sebelumnya. Saya sudah pernah mengupas hal ini, ya mungkin sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Saudara bisa lihat ya. Nah, tetapi teknologi yang mengatakan bahwa chip itu sebesar debu, itu tidak berhenti, saudara. Dia kembangkan lagi. Sehingga chip yang ada itu sebesar virus, saudara. Nah, ini dia. Sebesar virus. Dan dia bisa mengubah DNA seseorang. Saya pernah membahas hal ini, bahwa DNA manusia itu ketika dihitung pakai hitungan, ya ada 10, 5, 6, 5, itu jumlahnya sama dengan nama Yahweh, saudara. Yaitu jumlahnya 26, saudara. Ini luar biasa sekali. Itu DNA manusia. Tetapi kalau itu berubah, ya sudah bukan lagi DNA-nya sama dengan Bapak Yahweh. Ya. Dan setan berusaha untuk mengubah DNA manusia. Ya, jadi ini yang disebut dengan nanobot atau nanorobotik. Ya, itu nanobot ini juga sudah diakui oleh Guinness World of Record. Itu sudah ada, Bapak Ibu. Kita akan lihat kemajuan yang lebih tinggi lagi, yaitu kemajuan teknologi 5G. Nah, tambah kecil, tambah murah, dan tambah cepat. Nah, coba sekarang kita perbandingkan ya, teknologi 3G ke 5G. G itu artinya generasi ya. Generasi ketiga sampai generasi ke-5. Di situ dikatakan how long to download a 2 hours film. Artinya berapa lama orang mendownload film sepanjang 2 jam. Jadi kalau filmnya itu 2 jam, itu kalau pakai teknologi 3G yang kecepatannya adalah 384 kilobyte per second, itu di tahun 2001 itu akan bisa terdownload 1 buah film yang lamanya 2 jam itu memakan waktu 26 jam lamanya download, saudara. Tetapi ketika sekarang muncul 4G seperti ini, handphone saya dan saudara
itu teknologinya 4G. Maka kecepatan yang tadinya cuma 384 kilobyte per second, sekarang menjadi 100 megabyte per second. Dan itu sudah ada di tahun 2003. Untuk bisa mendownload film sepanjang 2 jam, ya filmnya panjangnya 2 jam, itu hanya dibutuhkan waktu 6 menit saja. Iya, luar biasa ya Bapak Ibu. Tadinya 26 jam, sekarang tinggal 6 menit saja. Sekarang bagaimana dengan teknologi 5G? Teknologi 5G itu lebih cepat lagi. Karena kecepatannya adalah 10 gigabyte per second. Nah, 5G ini sudah mulai disosialisasikan. Ada banyak negara-negara maju yang sudah mulai mempergunakannya. Contoh seperti Cina, ya itu sudah menggunakan 5G. Bahkan mereka mengklaim memiliki 6G. Wah, itu lebih dahsyat lagi, saudara. Tetapi saya juga kasih tahu bahwa frekuensi yang demikian tinggi, radiasinya pun sangat tinggi. Radiasinya sangat besar dan itu sangat berbahaya bagi manusia. Bayangkan untuk mendownload video atau film sepanjang 2 jam itu hanya dibutuhkan cuma 3,6 detik. Wow, hebat ya Bapak Ibu. Kalau saudara pengen nonton video yang lamanya 2 jam, tinggal di-download pakai 5G, cek cuman 1, 2, 3, selesai. Sudah, hebat ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah kemajuan teknologi. Kemudian kita melihat kemajuan teknologi yang lain, yaitu tentang connection, ya, hubungan antar dunia. Ya, di situ kalau saya lihat, ini kalau saya terangkan panjang, saudara-saudara ya. Tetapi sekarang ini, kan firman Tuhan bilang apa? Kedatangan Tuhan itu seperti posisinya kayak zaman sebelum Noah, sebelum Nabi Nuh. Ya, coba. Kalau dulu sebelum Nuh itu kan ada sebuah peristiwa ya yang sangat luar biasa, yaitu apa? Bahasa mereka itu satu, saudara-saudara. Bahasa mereka satu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang ini memang bahasa di dunia cukup banyak. Tetapi sekarang muncul alat yang besarnya sekian. Itu untuk penterjemah. Ingat, begitu 5G sudah beroperasi, dia tidak membutuhkan jeda waktu. Saya ngomong, misalnya, selamat pagi, nanti alatnya itu bisa berkata, good morning, langsung. Nggak lelet, saudara-saudara. Ini luar biasa sekali, saudara. Misalnya, saya mau ngomong pakai bahasa Ibrani, misalnya nggak perlu pakai penterjemah Google Translate kesuwen, saudara. Pakai alat itu saja. Selamat pagi, dia langsung bunyi, boker tov, gitu. Cepat sekali, saudara. Ini kemajuan teknologi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini sebabnya saya katakan bahwa kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh itu, kita harus paham bahwa dunia ini sedang menuju ke sana. Ya. Lalu, ketika seseorang lapar, kita kembali lagi ke firman ya, ketika orang lapar, ya, Yesua mewakili manusia yang lapar, setan menawarkan, saudara, ayo bikin batu menjadi roti. Tapi Yesua mengatakan apa? Yesua katakan, manusia hidup bukan oleh roti saja, melainkan oleh setiap firman Elohim. Nah, ini luar biasa, saudara. Inilah jawaban Yesua. Manusia hidup bukan oleh roti saja, melainkan oleh setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Kira-kira begitu. Artinya apa, saudara? Sekarang ini banyak orang yang ketakutan. Ya, seperti yang saya ceritakan, kemarin ada orang yang WA saya bilang, waduh cilaka Pak Lukas, saya tidak bisa menjual, tidak bisa membeli. Saya bilang, ngapain pusing? Wah, nanti saya jatuh miskin, wah saya jadi gelandangan. Saya bilang, kamu sudah merekayasa.
Ya, saya bilang kamu itu sudah ngalami belum? Ya belum. Nah, tapi kamu mencipta. Alam semesta akan berkata, oh iya kamu memang gelandangan. Kamu memang miskin. Tapi harusnya kamu memperkatakan firman. Ya, artinya apa? Artinya kalau saya kembangkan firman ini ya, manusia hidup bukan oleh roti saja, melainkan oleh setiap firman Elohim. Saya bisa nggak mengartikan begini? Manusia hidup bukan oleh sate saja, tetapi oleh firman Elohim. Bisa nggak? Sangat bisa, saudara. Artinya apa? Sekalipun kita tidak ada makanan, kalau Tuhan Yesus berkata, kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Bisa hidup? Oh bisa, Bapak Ibu. Nah ini yang saya ingin sampaikan, saudara. Jadi perkara, wah nanti kalau saya mati gimana? Mati ya wes lah gampang, malahan lebih cepat, lebih baik. Ya, kenapa kalau mati ya kalian sudah dijamin kok, ngapain pusing? Betul nggak Bapak Ibu? Ya, jadi ini yang penting, saudara-saudara. Ya, jadi inilah yang pertama, pencobaan pertama, yaitu apa? Saat manusia lapar, setan itu datang. Sekarang kita masuk ke pencobaan yang kedua. Pencobaan yang kedua yaitu Satan menawarkan harta dunia dengan cara yang mudah. Ya, ini dia. Nah, kita baca di dalam Lukas 4 ayat 5 sampai 8. Jadi kita nggak usah baca bolak-balik, langsung ya. Dan sambil membawa dia naik ke gunung, ke sebuah gunung yang tinggi, si Satan memperlihatkan kepadanya seluruh kerajaan dunia dalam waktu sesaat. Wow, sesaat ya saudara. Dan si Satan berkata kepadanya, aku akan memberikan kuasa ini seluruhnya dan kemuliaannya kepadamu. Sebab hal itu telah diserahkan kepadaku. Dan kepada siapa saja yang aku kehendaki, akan aku berikan. Sebab itu jika engkau menyembah di hadapanku, semua itu akan menjadi milikmu. Dan sambil menanggapi, Yesus berkata kepadanya, enyahlah dariku, hai Satan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu, karena hanya kepadanya engkau beribadah. Nah, mungkin saudara bertanya sama saya begini, ini kok setan ini kok sombong amat ya? Dia bisa mengatakan semua sudah diserahkan kepadaku. Kapan leh menyerahkan? Kapan setan punya kuasa untuk bisa memberi sesuatu? Saya katakan, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka disitulah kekuasaan yang ada dalam diri Adam dan Hawa direbut oleh si Satan. Sehingga Satan dengan sombongnya, dia berani berkata, segala kuasa itu aku berikan kepadamu, kalau kamu mau sujud menyembah kepadaku. Dia bisa sombong, tetapi Bapak Ibu, ketika Yesus sudah mati dan bangkit kembali, ucapan Satan itu sudah tidak berfungsi lagi. Ingat baik-baik. Ini kan ucapan Satan ini kan ketika Yesus belum mati dan bangkit. Jadi dia masih bisa sombong, sak penak-penake dhewe, saudara. Tetapi ingat, ketika Yesus sudah mati dan bangkit, ucapan Satan ini tidak lagi berlaku. Dan secara otomatis ketika Yesus mati dan bangkit, kuasa yang tadinya ada pada diri si Satan direbut kembali oleh Yesus. Dan sekali lagi saya katakan, kuasa yang ada dalam tangan Yesus itu diserahkan kepada saudara. Jadi tidak usah takut saudara. Mau setan segede apapun gak usah takut saudara. Karena kan orang suka mengatakan, oh setan itu seperti singa. Betul, tapi singanya singa ompong. Kalau singa ompong dia nggak bisa gigit kita, bisanya ngemut,
saudara, dimut sama singa. Lawang ompong kok. Makanya jangan saudara takut dengan kekuatan jahat seperti apapun, selama kita berpegang teguh kepada tangan Bapa Yahweh, kuasa ada di dalam dirimu, kekuatan setan sebesar apapun dapat saudara kalahkan. Ada banyak sekali orang ketika dia berhadapan dengan misalnya santet atau apa, selalu kebingungan, selalu ketakutan. Loh, lalu di mana firman-Nya dong? Di mana kekuatan Tuhan yang ada di dalam diri saudara? Mereka teriak, aduh Pak Lukas ini ada begini-begini. Saya bilang Tuhan sudah kasih kuasa sama kamu. Tapi kan saya bukan pendeta. Nah ini loh, ini salahnya orang di situ saudara. Saya katakan dunia alam roh itu tidak kenal pendeta atau jemaat. Yang dikenal oleh dunia alam roh itu, engkau dekat dengan Tuhan atau tidak. Saya pernah diceritain Bapak Ibu, dulu ya, ada seorang pendeta di salah satu kota, saya tidak perlu sebut namanya, tapi saya masih ingat. Pendeta ini disantet orang, saudara. Dan apa yang terjadi ketika pagi hari, Pak Pendeta ini BO, ya, ke toilet, buang air besar, itu keluarnya batu baterai ABC, saudara. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia diserang oleh kuasa kegelapan. Maka saya katakan, ketika engkau mau tidur, berdoalah, minta pembentengan malaikat-malaikat dari Syamayim untuk melindungi hidup saudara. Amin? Ini saudara. Jadi jangan sampai saudara takut. Sampai sekarang saya masih banyak kok. Kadang kalau saya tanya sama orang, kamu berani nggak sama setan? Kalau siang dia bilang, oh saya berani. Tapi begitu malam hari, berani nggak sama setan? Cuma cengar-cengir saja. Berarti kan dia takut, saudara-saudara. Tapi saya beritahu kepada saudara, kuasa yang ada pada diri setan itu sudah direbut oleh Yeshua HaMashiach melalui kematian dan kebangkitannya. Dan kuasa itu sekarang diberikan kepadamu. Kuasa itu boleh saudara pergunakan untuk melawan kuasa kegelapan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, itu sebabnya saya katakan kita sebagai anak-anak Tuhan, memang kita tahu bahwa kita selama hidup di dunia ini, kita masih butuh uang. Saya katakan saya setuju. Dan bahkan saya katakan juga kalau saudara ingin hidup kaya, itu pun saudara tidak salah. Saudara ingin punya segala-galanya, tidak salah, saudara. Tetapi, kalau kekayaan itu sudah mengambil alih posisimu dari Tuhan, itu yang salah. Selama engkau menjadikan kekayaan itu untuk kemuliaan Bapa Yahweh, saya katakan engkau tidak salah. Materi bisa untuk mendapatkan sahabat. Saudara punya materi banyak, cari sahabat bisa nggak? Oh, sangat mudah sekali, saudara. Dengan materi saudara bisa cari sahabat. Saudara punya materi banyak, bisa untuk tolong orang lain? Bisa, saudara. Saudara punya materi banyak, bisa memuliakan Tuhan? Bisa. Nah, ini kadang ketika saya ngajarin hukum loa, orang mengkritik saya bilang gitu, oh itu Lukas itu pendeta materialistis katanya. Kenapa ngajari jemaat kok hukum loa katanya. Hukum loa itu kan bahasa yang nggak genah. Kita ini bukan hukum loa tapi iman. Saya katakan lalu apa bedanya antara iman dengan hukum loa? Hukum loa atau law of attraction atau hukum daya tarik menarik itu bahasa universal. Bahasa agamanya itu iman. Iman kadang orang bingung, aku beriman caranya seperti apa? Tekniknya ada di hukum law of attraction. Jadi antara hukum loa dengan iman bertentangan atau tidak? Oh tidak saudara, tapi karena orang itu tidak berpengetahuan,
sehingga dia ngejudge, Lukas itu sesat, ngajarin hukum Loa. Ya sudah, nggak apa-apa, nggak ngaruh kok saya dibilang sesat juga, hati saya nggak terluka. Ya. Anda mau mengatakan saya macam apa? Emang gue pikirin. Buktinya orang juga yang mau ngikutin hukum Loa yang saya ajarkan juga banyak kok. Ya, kalau buat saya sih nggak pusing. Anda mau melecehkan saya seperti apa tentang hukum Loa? Ya silahkan. Buat saya nggak masalah, saudara-saudara. Ya, tapi yang saya ajarkan hukum Loa supaya apa? Jemaat itu terdongkrak ekonominya. Hanya itu saja. Dan saya percaya kalau saya kaya raya, Tuhan tidak akan berkata, kamu masuk neraka karena kamu kaya raya. No, saudara. Kalau saya punya kekayaan yang besar, saya bisa tolong orang. Itu yang harus saudara ketahui. Tapi bagaimana kita bisa tolong orang kalau kita hidupnya miskin? Nggak akan bisa, saudara-saudara. Kita paling cuma cuap-cuap, oh Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib. Lah kamu sendiri minta sana, minta sini. Nggak bisa memuliakan Tuhan. Ya, jadi di sini saya katakan, setan menawarkan harta dunia dengan mudah. Saya katakan, engkau harus mengandalkan Bapa Yahweh. Bapa Yahweh itu sanggup untuk memberkati hidup saudara. Dan saya katakan, muliakanlah dia dengan hartamu. Doa saya tiap hari untuk Bapak Ibu Saudara, para subscriber dan jemaat Aleph Tau yang sangat saya sayangi. Saya ingin saudara hidupnya makmur, diberkati, kaya raya, sehat, mati masuk samayim. Itu keinginan saya, saudara-saudara. Ya, tapi kalau ini dianggap salah, ya sudah, abaikan saja. Kan begitu ya. Oke. Jadi, jangan sampai materi itu mengambil alih posisi Tuhan di dalam hidupmu. Ini yang tidak boleh, saudara. Ya, sekali lagi ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena akhirnya saudara akan mengagungkan kekayaan. No, yang diagungkan tetap Bapa Yahweh. Tidak boleh harta. Kalau engkau mengagungkan harta berarti Anda sudah salah. Ya tentu ya firman Tuhan ini berlaku gitu loh. Yaitu apa? Saudara dijatuhkan oleh setan. Maka saya sering mengatakan begini, ketika saudara dulu miskin, nggak punya apa-apa, setia sama Tuhan. Sekarang pertanyaannya, setelah saudara kaya, apakah juga masih setia? Itu yang harus saudara renungkan bersama-sama. Kemudian yang terakhir, saudara, kita lihat yang terakhir. Nah, ini dia. Yang terakhir yaitu pencobaan tentang kekuatan dan kekuasaan. Di dalam kitab Lukas 4 ayat 9 sampai 12. Dan dia membawanya ke Yerusalem dan menempatkan dia di atas puncak bait suci serta berkata kepadanya, jika engkau adalah putra Elohim, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab telah tertulis tentang engkau. Dia akan memberi perintah kepada para malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya engkau tidak membenturkan kakimu pada batu. Dan sambil menanggapi Yesua berkata kepadanya, telah difirmankan, engkau jangan mencobai Yahweh Elohimmu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, setan datang untuk menantang saudara menjatuhkan diri. Saat ini Bapak Ibu kita melihat bahwa kalau yang saudara lihat di sana ada gambar di mana orang berebut kedudukan di muka bumi ini. Saya katakan bukan itu yang menjadi tujuan utama. Tujuan utama kita adalah duduk bersama dengan Bapa Yahweh di Samayim. Tujuan kita bukan untuk memuliakan diri sendiri di bumi ini. Tidak sama sekali.
Jangan pernah mengambil alih dan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sama sekali. Tetapi biarkan ketika engkau hidupnya diberkati, engkau memiliki kedudukan, katakan, semuanya ini adalah karena Bapa Yahweh yang memberikan kepada kita. Tidak boleh kita sombong lalu berkata, saya, lihat dulu dong siapa saya. Saya tuh pinter, titelnya banyak. Saya bilang Anda keliru kalau seperti itu. Sekarang andalkan saja. Kenapa? Karena setan menantang untuk menjatuhkan diri. Ayo coba, kalau memang engkau putra Elohim, ayo jatuhkan dirimu. Nanti malaikat akan menopang engkau. Ayo, nggak apa-apa, kamu jatuh kan pasti Tuhan akan menolong. Sehingga kalau kita menerima tawaran setan itu, akibatnya apa? Kita bertindak semau gue, bukan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Akibatnya apa? Nggak apa-apa, nanti jatuhkan Tuhan pasti ngangkat lagi. Itu sama saja mempermainkan Tuhan. Dan itu adalah bujukan dari setan. Dan inilah yang sering dipakai oleh para pemimpin gereja. Dengan dalih apa? Tuhan itu kasih. Jadi apapun yang kita lakukan itu tetap menyelamatkan. Maka saya tunjukkan di situ perbandingan di dalam kitab Ifrim. Atau kitab Ibrani 10 ayat 26 yang berkata, kalau kita sudah mengenal kebenaran, tetapi kita tetap tidak mau melangkah keluar, maka tidak ada lagi korban penghapus dosa. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, jika saudara ada dalam kenikmatan, saya katakan hati-hati. Saudara bisa dipakai setan atau Tuhan itu pakai indikator, yaitu apa? Apakah kekuasaan yang aku miliki dari Tuhan? Kalau dari Tuhan pasti akan membawa kesejahteraan bagi orang lain, bukan malah mempersulit orang lain. Sekarang banyak sekali orang-orang yang setelah dia memiliki kedudukan, dia mempersulit orang yang dulunya memilih dia. Dan ini terjadi di banyak negara, dimanapun di atas muka bumi. Oknum-oknum yang seperti inilah yang saya katakan ini oknum yang wataknya seperti Lucifer. Sombong, Bapak Ibu. Jadi saya katakan, jangan dikira setan itu lalu kalah, selesai. Tidak, saudara. Kalau saudara membaca di ayat terakhir, memang setan dengan Yesua kalah ya. Dia tidak bisa menjatuhkan Yesua dengan 3 pencobaan besar ini. Tetapi di ayat yang terakhir di sana dikatakan bahwa setan itu menunggu kesempatan. Kesempatannya siapa? Yesua nggak akan ketemu. Makanya yang ditunggu kesempatan murid-muridnya Yesua. Hati-hati, saudara. Engkau siapapun yang mengikuti streaming, setan bisa menjatuhkan kamu. Tetapi selama kita berpegang teguh kepada firman Tuhan dan tangan Tuhan yang kuat dan perkasa, maka kita akan tetap tinggal di dalam anugerah dan kasih yang besar. Jadi Bapak Ibu, dari 3 unsur sasaran itu, yang menjadi pertanyaan adalah, saudara sudah kena jerat di percobaan yang mana? Percobaan pertama, kedua, atau ketiga? Hati-hati Bapak Ibu. Ingat bahwa kita masih punya waktu, masih punya kesempatan yang Tuhan beri untuk memperbaiki diri dan kembali masuk dalam jalurnya Tuhan. Doa saya untuk Bapak Ibu saudara semuanya adalah agar saudara hidup diberkati, sehat selalu. Kita akan jumpa kembali di Shamayim yang maha kekal. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini kami bersama telah merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan ini boleh kami tanamkan di dalam hati kami, sehingga kehidupan kami menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu pada saat ini
terus bergerak, pengetahuan semakin bertambah. Begitu juga pengetahuan kami akan firman juga harus bertambah. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini di dalam hati anak-anak-Mu semuanya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info Hari Raya. Hari Raya Peniupan Nafiri akan diadakan pada tanggal 6 dan 7 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Terbukalah Pintu Gerbang, Raja Kemuliaan akan masuk. Perayaan pendamaian atau Yom Kippur akan diadakan pada hari Rabu 15 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Ku ingin hidup bersamamu Yeshua dalam kemurahan kasih-Mu. Jemaat dapat membawa kertas bertuliskan dosa-dosa untuk dibakar. Bagi jemaat live streaming dapat mengikuti sakramen pembakaran kertas di rumah masing-masing. Dalam rangka memperingati perayaan Yom Kippur, jemaat dihimbau untuk berpuasa selama 25 jam. Dimulai pada hari Rabu 15 September 2021 pukul 6 sore waktu setempat hingga Kamis 16 September 2021. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah mendatang. Bapak Yahweh memberkati. Kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi ini. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan, sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang, di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, saya meminta pertolongan-Mu agar seluruh umat-umat-Mu di berbagai belahan dunia, manapun yang mengikuti streaming kami, diberikanlah kesehatan, damai sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah, sehingga anak-anak-Mu boleh bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya sekali waktu kelak Tuhan pertemukan kembali di dalam ikatan tali kasih-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarech eka Yahweh, wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha. Shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih, kau friat matka ufri fahim teka shekar alapeka wa esterotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata batsatika, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Thank
Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menghibur, Engkau lara menjadi